Menjelang 17 Agustus, kita akan rayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Kita mencoba merenungkan tentang perjalanan bangsa ini, dan kita mengamati bahwa paling tidak 10 tahun terakhir ini, rasa-rasanya nalar kebangsaan kita terganggu dengan berbagai kejadian, ya, terutama yang paling kuat itu di Pilkada DKI. Kita lihat berbagai gerakan, berbagai intrik-intrik politik yang sebenarnya menabrak nalar kebangsaan kita dengan menghancurkan kredibilitas orang lain atas nama identitas suku, bangsa, dan agama. Ini hal-hal yang sangat berbahaya. Lalu kita lihat beberapa kejadian terakhir, misalnya kelompok massa yang menghentikan pembangunan kuburan atau monumen dari penganut Sunda Wiwitan. Ini sebenarnya sangat menyakitkan. Agama-agama khas Nusantara, agama asli Nusantara itu kan tuan rumah sebenarnya. Kalau agama-agama pendatang ini kan dari luar, tapi lalu agama pendatang ini mengambil alih posisi seolah-olah dia menjadi tuan dan menghancurkan yang asli. Nah, kita lihat di berbagai daerah sama kasusnya. Agama-agama lokal Nusantara itu justru disimbolkan atau diatribusikan sebagai syirik, tabu, atau seolah-olah tidak modern, ya. Jadi ada upaya menghancurkannya, padahal inilah identitas khas Indonesia. Ini menjadi bahan renungan yang harus kita selalu angkat untuk memikirkan kembali keindonesiaan kita. Beberapa waktu terakhir ada juga sekelompok orang yang memusnahkan keris, ya. Padahal keris itu simbol kebangsawanan, simbol kejantanan, simbol kepahlawanan dalam budaya kita, ya. Bukan cuma di Jawa, tetapi di luar pun keris itu sangat khas Nusantara. Di seluruh dunia tahu bahwa keris itu Nusantara. Tapi lalu ada sekelompok orang yang menganggap itu musyrik, mengambilnya dan memusnahkannya. Dan menyedihkannya, semua yang terjadi ini, aparat atau ya polisi ya membiarkannya, ya. Ini berarti ada sesuatu yang rusak, ya, yang berkaitan dengan nalar kebangsaan kita. Lalu kita lihat ada kejadian terakhir, orang acara Midodoreni tiba-tiba kelompok massa yang datang menerobos masuk, membubarkan kegiatan Midodoreni itu, ya padahal itu juga keluarga habaib. Katanya habaib itu harus dihormati. Jadi kita lihat memang ada kelompok yang entah sengaja atau tidak sengaja, atau terorganisir malah, yang datang dengan budayanya, datang dengan kebiasaan-kebiasaannya, lalu menghancurkan kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan khas masyarakat Nusantara. Nah, saya pikir yang walaupun Polda Jawa Tengah kemudian cepat bertindak sehingga menangkap pelakunya, tetapi yang perlu kita renungkan adalah polisi pada waktu kejadian ada, tapi tidak berbuat apa-apa. Padahal polisi adalah simbol negara. Nah, kalau sebagai simbol negara membiarkan simbol negara diinjak-injak seperti itu, ini martabat Nusantara. Jadi di mana nalar kebangsaan kita membiarkan orang-orang yang tidak jelas, ya, datang dengan paradigmanya yang datang dari luar, lalu menempelkan paradigmanya itu kepada simbol-simbol atau kebiasaan-kebiasaan budaya kita dan menghancurkannya. Nah, dari berbagai kejadian yang kita lihat lambatnya tindakan pemerintah, ya, ini menurut saya perlu kita renungkan secara serius, karena ini menunjukkan bahwa kita gagal membangun ideologi, ya. Kita tahu memang pembangunan ekonomi kita sudah dapat pujian di luar negeri, kita harus akui, ya, kita maju dari segi ekonomi. Di tengah-tengah COVID, banyak negara yang hancur, babak belur, tapi pertumbuhan kita masih positif, dan itu luar biasa. Tetapi kita harus akui juga bahwa pembangunan ideologi kita itu hancur, ya.
hancur diukurnya dari mana? Berbagai kejadian yang disebutkan tadi, aparat lambat bertindak. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa negara dipertanyakan komitmennya terhadap narasi kebangsaan. Dan ini dalam perayaan 17 Agustus ini, ya, perayaan kemudian ke-75, patut kita ingatkan kembali pada tanggal 17 Agustus, ya, ketika setelah merdeka, kelompok-kelompok dari Indonesia Timur tidak hadir dalam kemerdekaan, dalam proklamasi, karena mereka masih keberatan dengan tujuh kata, ya, yang disebut Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus mereka menyampaikan kalau Indonesia tetap diproklamasikan dengan 7 kata itu, maka kami Indonesia Timur memilih berada di luar Republik. Dan itu bukan cuma Kristen, ya. Ingat kelompok-kelompoknya yang datang dengan Samratulangi itu bersama sejumlah Andi dari Sulawesi Selatan. Lalu ada Iketut Puja dari Bali, ya. Jadi bukan Kristen. Kawasan Indonesia Timur itu tidak hanya mewakili Kristen, tetapi saya mengingatkan dalam kesempatan ini renungan itu sangat momentum historis itu sangat mungkin, ya, tertanam dalam memori kita pada saat negara nampaknya tidak bisa lagi mempertahankan ideologi, maka pilihan-pilihan itu menjadi rasional. Pilihan-pilihan yang tawaran-tawaran yang mengatakan sebaiknya kami berada di luar Republik dengan kalau Republik didominasi oleh satu kelompok, ya. Maka itu sebenarnya kita telah menghilangkan atau mengingkari komitmen kebangsaan kita. Nah, kiranya 17 Agustus, ulang tahun kita, Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita sadar dan kita ingin kembalikan energi-energi sosial masyarakat Nusantara yang menjadi sumber atau induk dari Pancasila ideologi kita. Marilah kita berkomitmen untuk kembali kepada Pancasila kita, kembali kepada kekhasan masyarakat Nusantara. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka!